sudah boleh kembali bertemu meskipun secara online ya Kak. Iya. Kita bertemu di tahun yang baru, di tahun 2023. Tanggal 1 Januari 2023 Kak. Iya, dan puji Tuhan saat ini kita mau beribadah di tahun yang baru ini ya Kak. Iya. Kita mau beribadah IHMPA untuk yang pertama kali di tahun ini. Adik-adik udah siap belum? Bersama Kak Susi. Iya, bersama Kak Andin. Ya. Sama Kak Radit. Ya, oke adik-adik, karena sebentar lagi kita mau memulai ibadah kita hari ini, adik-adik jangan lupa disiapkan hatinya, duduk yang manis, disiapkan Alkitabnya, agar kita bisa beribadah dengan baik. Oke? Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan terlebih dahulu bersaat teduh. Untuk itu, adik-adik bisa lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita akan memuji Tuhan hari ini, harinya Tuhan untuk memasuki tahun yang baru ya Kak. Iya, betul. Mari adik-adik bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Adik-adik hari ini datang beribadah, duduk di rumah masing-masing, kemudian mau memuji muliakan nama Tuhan. Adik-adik merasa bersukaria nggak sih? Merasa Kak, bersukaria, bersukacita karena bisa memuji nama Tuhan. Seperti saat ini ya, kita akan memuji Tuhan. Mari kita bersukaria. Adik-adik juga ikut berdiri untuk memuji nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini boleh kami bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman. Engkau berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah adik-adik sambil tetap bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kudaki-daki. Pakai gerakan ya. Melintasi padang rumput hijau
ada di kiri kita, di kanan kita, di atas dan di bawah, suka maupun duka, maka kita bersukacita ya Kak, karena kita selalu bersama Tuhan Yesus. Nah, sama dengan lagu setelah ini Kak, kita mau menyanyi apa? Aku bersukacita. Adik-adik, pembacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Mazmur 25 ayat 4 dan 5 yang berjudul Doa Mohon Ampun dan Perlindungan. Kita baca bersama-sama ya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Kau pun nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan panggilan Tuhan. Shalom, apa kabarnya adik-adik hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan semua boleh merasakan sukacita. Nah adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya itu kita harus satu dalam doa dulu supaya Tuhan menolong kita untuk bisa lebih mengerti akan firman-Nya. Adik-adik sudah siap untuk dengarkan cerita Alkitab? Nah, karena itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menganugerahkan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami pada pagi hari ini dapat beribadah kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati kami semua yang akan beribadah, juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang boleh melakukan firman-Mu dimanapun kami berada. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan firman pada hari ini terambil dari Ayub 1 ayat 1 sampai 6. Ayub 1 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama ya. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua yang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub.
lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah menguduki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Amin. Nah, adik-adik, hari ini ada yang tahu tidak kita akan belajar tentang siapa? Hari ini kita akan belajar tentang salah seorang tokoh Alkitab yang begitu disayang oleh Tuhan, yang begitu disukai oleh Tuhan. Kira-kira kenapa ya dia disukai dan disayang oleh Tuhan? Nah, adik-adik tahu tidak seorang tokoh Alkitab yang bernama Bapak Ayub? Nah, Bapak Ayub ini adalah seorang yang disukai oleh Tuhan dan disayang oleh Tuhan. Kenapa? Karena Bapak Ayub ini adalah orang yang baik, orang yang taat akan Tuhan dan selalu mau dengar-dengaran dengan semua perkataan Tuhan. Karena itu Bapak Ayub begitu disayangi oleh Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kisah hidup dari Bapak Ayub. Nah, adik-adik, Bapak Ayub ternyata memiliki begitu banyak sekali harta. Dalam bacaan firman Tuhan kita, ternyata Bapak Ayub itu punya 7.000 ekor kambing. Lalu dia juga punya 3.000 ekor unta dan 500 pasang lembu serta 500 keledai betina. Selain itu dia juga punya budak-budak yang banyak untuk membantu dia mengelola, kemudian merawat, lalu menggembalakan segala ternaknya. Wah, ternyata Bapak Ayub hebat juga ya. Nah, adik-adik, selain punya banyak sekali harta, punya banyak sekali ternak, Bapak Ayub juga punya anak-anak yang juga banyak. Nah, anak-anak Bapak Ayub ini adalah orang-orang yang suka pergi berpesta, kemudian pergi bersenang-senang, dan suka melakukan hal-hal yang menyenangkan. Nah, adik-adik, kira-kira kalau kita pergi ke pesta, kemudian kalau kita pergi ke tempat yang menyenangkan, perasaan apa yang kita rasakan? Pasti adik-adik merasa sukacita, merasa bahagia, dan begitulah yang dirasakan oleh anak-anak Nabi Ayub. Nah, anak-anak ini ketika pergi ke pesta, ketika pergi bersenang-senang, mereka juga minum minuman yang memabukkan. Adik-adik tahu nggak minuman yang memabukkan? Nah, dalam Alkitab minuman yang memabukkan itu disebut anggur. Nah, anak-anak Nabi Ayub ini minum yang namanya minuman anggur dan menyebabkan mereka mabuk. Dan hal ini diketahui oleh Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub atau Bapak Ayub ini takut kalau anak-anaknya melakukan hal yang tidak baik. Sehingga ketika anak-anaknya selesai berpesta pada malam hari, Bapak Ayub mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dan memohon ampun kepada Tuhan. Nabi Ayub mengatakan, Tuhan, ampunilah anak-anakku, jangan sampai anak-anakku melakukan apa yang tidak Tuhan sukai. Dan Nabi Ayub atau Bapak Ayub ini mempersembahkan persembahan kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa daripada anak-anaknya. Nah, adik-adik, lalu apa yang bisa adik-adik pelajari dari cerita Nabi Ayub? Nah, cerita daripada kisah hidup Bapak Ayub bersama dengan anak-anaknya mengajarkan kita semua untuk jadi anak-anak yang selalu mau taat pada apa yang Tuhan mau katakan kepada kita, apa yang Tuhan bilang bagi kita. Kita harus selalu jadi anak-anak yang menjaga kehidupan kita untuk tetap kudus di hadapan Tuhan, untuk selalu berada pada jalan Tuhan yang terang. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Meskipun anak-anaknya melakukan hal yang tidak Tuhan sukai, tapi dia mewakili anak-anaknya untuk meminta maaf kepada Tuhan. Itu artinya Nabi Ayub atau Bapak Ayub menyayangi anak-anaknya. Kira-kira Bapak atau Ibu daripada adik-adik sayang gak nih sama adik-adik?
Nah, kakak yakin ibu dan ayah dari adik-adik pasti begitu mengasihi adik-adik. Karena itu, ketika di rumah mereka sering menegur adik-adik, jangan risau dan jangan marah, karena itu untuk membuat adik-adik menjadi orang-orang yang Tuhan sayangi dan Tuhan senangi, seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Ayub. Nah, adik-adik, hari ini kita harus berjanji untuk menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran, yang mau taat, selalu berdoa kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan kalau adik-adik melakukan kesalahan. Janji ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini sampai di sini saja. Semoga adik-adik bisa mengerti dan memahami dan mampu menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dengar-dengaran dan taat pada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik, karena kita sudah mendengarkan cerita Alkitab, saatnya bagi kita saat ini untuk berdoa. Nah, adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya, dan kunci mulutnya. Mari satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah boleh memberkati kami semua dalam mendengarkan cerita Alkitab. Ya Tuhan, jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang boleh senantiasa dengar-dengaran terhadap perintah Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang selalu mau menjaga kehidupan kami untuk selalu mau melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Dan jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang mau juga senantiasa dengar-dengaran kepada orang tua kami. Ya Tuhan, kami pada saat ini bersyukur sebab Tuhan sudah boleh memberkati kami, memberi kesehatan dan kekuatan bagi kami semua. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua sebagai anak-anak-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Berikanlah kami kepintaran, akal budi hikmat Tuhan, supaya dalam menjalani kehidupan kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang berprestasi dan membanggakan orang tua kami. Kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang mengalami sakit. Tuhan, berkatilah mereka, beri kesehatan dan kesembuhan melalui makanan, minuman, juga obat yang diminum, supaya daripada semuanya itu mereka boleh sehat dan kuat untuk beribadah bersama-sama dengan kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa bagi kedua orang tua kami. Berkatilah mereka, beri kesehatan dan kekuatan bagi mereka, dan juga panjangkanlah umur kedua orang tua kami, agar mereka boleh merasakan kasih Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, terima kasih sebab hari ini kami sudah boleh beribadah kepadamu. Kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Tuhan, berkatilah kami semua dimanapun kami berada. Berkati juga kakak layan kami yang sudah boleh melayani kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa ungkapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, saat ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa menitipkan persembahannya kepada mama papa di rumah untuk nanti diberikan ke gereja. Nah sambil memberikan persembahan, kita akan bersama-sama menyanyikan bersyukur kepada Tuhan.
kita sudah memberikan persembahan dan saat ini mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa baru saja kami sudah boleh memberikan persembahan kami Tuhan kepadamu yang mana asalnya daripadamu jua Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan yang kami berikan ini dapat menyenangkan hati Tuhan, dapat memuliakan nama Tuhan dan memuji nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang jauh daripada sempurna, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita memuji Tuhan, mari mengikut jejak Tuhan Yesus. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama, memohon Tuhan tetap memberkati kehidupan kita semua. Mari satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah boleh memberkati ibadah kami dari awal sampai berakhir. Tuhan, kiranya Tuhan boleh menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa taat dan dengar-dengaran pada perintah Tuhan. Sebentar kami akan selesai dari ibadah saat ini. Berkatilah kami semua Tuhan dimanapun kami berada. Ya Tuhan, inilah doa ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Selamat Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati.